Hutan lebat itu kini sepi dari tawa. Burung-burung tidak lagi bernyanyi, anak-anak kijang takut berlompat riang. Semua penghuni hutan hidup dalam ketakutan di bawah cengkraman harimau yang kejam. Namanya disebut Raja Belang. Di tengah kesunyian itu, seekor kancil dengan bulu coklat keemasan melangkah di bawah sinar bulan. Matanya memancarkan tekad yang kuat, dan dia bersumpah untuk membawa kembali kedamaian di dalam hutan ini. Pada malam pertama, kancil mendatangi kediaman Raja Belang. Tempat itu terlihat sangat gelap, dingin, dan dijaga oleh dua serigala besar yang menjadi kaki tangan sang raja. Hei, kau di sana, siapa itu? Gertak salah satu serigala penjaga kerajaan. Apa yang kau lakukan di sini? Hei! Kancil pun dengan tenang membungkuk hormat. Maaf, aku sebenarnya datang ke sini untuk membawa pesan penting untuk sang Raja Belang. Jadi hanya Raja Belanglah yang boleh tahu isi pesan tersebut. Serigala itu pun menyipitkan matanya. Pesan apa? Kamu pikir Raja Belang peduli pada makhluk kecil seperti dirimu ini? Jangan macam-macam kamu, Kancil. Kancil pun tidak gentar. Bukan begitu. Ini tentang sebuah ancaman yang sangat serius yang bisa menggulingkan kekuasaan sang Raja Belang. Jika aku salah, kamu boleh menyerahkan nyawaku pada Raja Belang nanti. Pokoknya izinkan dulu saya menghadap sang raja. Akhirnya serigala itu pun saling pandang satu dengan yang lain. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Kancil masuk ke dalam istana. Di dalam istana, Raja Belang sedang duduk di atas batu singgasana yang besar. Matanya menyala tajam di bawah sinar obor. Suaranya bergemuruh seperti guntur. Kancil kecil, apa yang berani membawamu ke sarangku sini? Tanya sang Raja Belang, suaranya penuh dengan amarah. Kancil pun menunduk, tapi suaranya tetap tenang. Wahai sang Raja Belang, aku datang ke sini bukan untuk melawanmu, melainkan untuk memperingatkanmu bahwa ada seekor harimau lain yang lebih besar dan lebih kuat yang akan mengancam kekuasaanmu, wahai sang Raja. Dia mengatakan hutan ini seharusnya menjadi miliknya. Raja Belang pun menggeram, mencakar tanah dengan marah. Tidak ada yang lebih kuat dariku di hutan sini. Kamu tahu itu. Sekarang tunjukkan di mana dia. Baginda Raja, dia tinggal di sungai di bagian timur jauh sana, jawab Kancil. Tapi wahai Raja, izinkan aku menunjukkan jalan. Aku nanti akan membuktikan kesetiaanku kepadamu. Akhirnya pun Raja Belang setuju. Tapi perjalanan ke sungai tidaklah mudah. Mereka melewati hutan penuh duri, dan Kancil sengaja memilih jalan yang sulit untuk melemahkan harimau. Kenapa kamu membawa aku melalui jalur ini? Hai Kancil kecil, ini sungguh sangat menyulitkan bagiku. Raja Belang sangat geram, cakarnya berdarah karena tertancap duri-duri tajam. Maafkan aku Raja Belang, jawab Kancil dengan nada menyesal. Jalur ini adalah satu-satunya jalur yang aman. Jalur yang lain itu dijaga oleh para musuh-musuhmu. Saat mereka berhenti untuk istirahat, Raja Belang mulai curiga kepada Kancil. Hei Kancil, kamu memang terlalu cerdik untuk makhluk kecil. Tapi sebenarnya aku bertanya-tanya apakah kamu benar-benar membawaku ke musuhku? Atau ini hanya jebakan semata, Kancil? Kancil pun menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Wahai Raja Belang, ingatlah,
Aku mungkin kecil, tapi aku tahu betul bahwa bahayanya melawan kamu. Aku hanya ingin melihat hutan kita ini aman. Mana berani aku melawanmu, wahai Raja Belang." Raja Belang pun terdiam, tetapi tetap waspada. Akhirnya mereka berdua tiba di sungai. Kancil menunjukkan bayangan harimau besar di air. Raja Belang mendengus marah yang sejak tadi melahan emosinya sekarang meluap-luap melihat pantulan dirinya yang ia kira adalah musuh besarnya. Aku akan menghabisinya sekarang tanpa ampun." Raungannya pun bergemuruh di udara. "Wahai Raja Belang, hati-hati," kata Kancil dengan suara penuh gemetar berpura-pura takut. "Raja Belang, hati-hati, dia sangat kuat. Dia bisa menyerangmu kapan saja." Raja Belang semakin termotivasi. Dia tidak mau dianggap remeh oleh Kancil. Dia segera melompat ke sungai dengan sepenuh tenaga. Tetapi aliran air yang deras akhirnya malah menghanyutkan Raja Belang. Dia pun berusaha melawan arus, tapi akhirnya tenggelam dalam derasnya sungai. Kancil pun berdiri di tepi sungai menatap dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Raja Belang." Akhirnya Kancil pun kembali ke hutan membawa kabar bahagia bahwa Raja Belang telah pergi untuk selamanya. Para hewan yang awalnya sama takut, akhirnya mereka memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Kancil, wah, kamu telah menyelamatkan kami," kata seekor kijang tua dengan suara serak. Kancil menggeleng-geleng kepala. Tidak Pak Kijang, aku hanya melakukan apa yang perlu. Tapi ingatlah teman-temanku, kekuatan sejati tidak ada pada tubuh besar atau cakar yang tajam, melainkan pada akal dan keberanian untuk berbuat benar." Akhirnya hutan pun kembali damai. Akhirnya nama Kancil dikenang sebagai pahlawan kecil yang membawa harapan. Oke, jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, please untuk like, subscribe, and comment. Karena itu sangat berarti bagi kami untuk tetap semangat membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih.